Salam sejahtera untuk Bapak Mahfud dan teman-teman sekalian. Perkenankan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai CSR yang diambil dari modul Corporate Social Responsibility and Implementation Guide for Business yang ditulis oleh Paul Hanan. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu dengan saya sendiri Rahel Mariana Seksio, dan ada Mbak Karina Desiria Dewi, dan ada Mas Diki Swardi. Dalam presentasi ini kami akan membagi dalam 3 kelompok besar, 3 topik kelompok besar. Yang pertama adalah an overview of corporate social responsibility, yang kedua implementing corporate social responsibility, dan yang ketiga the importance of stakeholder engagement. Nah, pertama saya akan memberikan satu statement yang menjadi konsep besar dalam modul ini. Nah, itu adalah responsible business is good business, yang artinya adalah kesuksesan jangka panjang itu didasarkan atas hubungan relasi yang baik yang terjalin secara kontinu atau terjalin secara terus-menerus antar individu, grup, ataupun institusi. Nah, kita akan masuk pada pengertian atau definisi dari CSR itu sendiri. Apa sih sebenarnya CSR itu? CSR adalah cara perusahaan memadukan antara permasalahan atau isu sosial, ekonomi, lingkungan dengan nilai-nilai budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan sistem pengoperasian perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan suatu lingkungan perusahaan yang lebih baik, menciptakan profit tentunya, dan juga memperbaiki lingkungan sosialnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada pernyataan bahwa CSR itu mempengaruhi berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan dalam perusahaan, seperti shareholders atau pemegang saham, non-government organization, business partner, lender, insurer, komunitas, regulator, atau badan antar pemerintah, konsumen, karyawan, dan juga investor. Pada bagian ini kita akan masuk kepada mengapa CSR itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, di bagian ini terdapat 8 poin, dan saya akan meng-highlight pada bagian sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, pada poin ini CSR dapat menjadi pintu masuk untuk memahami isu sustainable development dengan menjawabnya melalui strategi bisnis perusahaan. Nah, contohnya itu adalah seperti penelitian dilakukan oleh PBB ataupun penelitian lainnya yang menyatakan bahwa manusia itu memanfaatkan sumber daya alam lebih cepat daripada penggantiannya. Nah, jika ini terus terjadi atau berkelanjutan, maka generasi berikutnya tidak akan bisa menikmati sumber daya alam yang kita rasakan saat ini. Nah, karena isu ini akhirnya sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan tersebut terhenti dikarenakan isu-isu moral ataupun isu lingkungan lainnya. Nah, disinilah CSR diperlukan gitu, karena seperti yang kita tahu bahwa pembangunan yang berkelanjutan tersebut memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup orang, baik dari generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa harus mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam tersebut. Nah, apa sih sebenarnya business case untuk CSR? Nah, business case untuk CSR pada setiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung lokasi perusahaan tersebut, besar atau tidak perusahaan tersebut, aktivitas perusahaan, supplier, kepemimpinan, maupun reputasinya. Namun pada dasarnya, CSR adalah pendekatan strategis bagi perusahaan untuk mengantisipasi dan mengatasi isu akibat tindakan dari bisnis mereka. Jadi, bisa kita katakan bahwa kasus bisnis CSR berkisar pada kegagalan ataupun keberhasilan perusahaan dalam berkontribusi terhadap pihak yang mempengaruhi atau pihak yang terpengaruh oleh aktivitas bisnis mereka.
Nah, apa saja manfaat potensial utama bagi perusahaan yang melakukan atau menerapkan CSR? Yang pertama adalah antisipasi manajemen yang lebih baik dalam menghadapi resiko-resiko yang terus berkembang, seperti resiko sosial, resiko hukum, ataupun corporate governance atau kepatuhan. Nah, yang kedua, memperbaiki reputasi manajemen itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan perekrutan, mengembangkan maupun mempertahankan karyawan. Yang keempat adalah meningkatkan inovasi atau daya saing. Lalu yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional dan penghematan biaya. Lalu yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk menarik dan membangun hubungan supply chain yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan. Yang ke-8 adalah mendapatkan social license yang lebih kuat dalam suatu komunitas. Lalu yang ke-10, memperbaiki hubungan relasi dengan regulator. Dan yang ke-11 adalah katalis untuk konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan menekankan bahwa perusahaan merupakan pemain kunci dalam memfasilitasi pola konsumsi dan gaya hidup. Nah, ini adalah dampak dari CSR yang telah terbukti dalam perusahaan. Yang pertama, media, yaitu ketika melakukan CSR, perusahaan tersebut akan mendapatkan sentimen dari media dan brand image yang lebih baik. Lalu yang kedua ada financial market, di mana di sini terdapat satu opini dari Jean Fritis menyatakan bahwa semakin banyak bukti bahwa perusahaan yang mengelola resiko lingkungan, sosial, dan tata kelola paling efektif cenderung memberikan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekannya. Namun di sini juga menyatakan bahwa CSR tidak hanya mengenai ekonomi, tapi juga melakukan apa yang benar dan kesejahteraan untuk saat ini dan untuk masa depan. Nah, selain ini juga sudah dilakukan studi penelitian mengenai benefit dari CSR itu sendiri, yaitu pertama, strategi CSR yang berdasarkan integritas memberikan keuntungan bisnis yang jelas bagi perusahaan dan membantu perusahaan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan diri sisi manusiawinya. Lalu yang ketiga, membuka kesempatan untuk berdialog bagi para stakeholder. Dan yang keempat, menghormati perbedaan budaya dengan warga lokal. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara CSR dan hukum. Nah, terdapat hubungan yang erat antara CSR dan hukum, di mana instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menangani dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan itu adalah hukum. Nah, pendekatan CSR harus dimulai dengan kepatuhan penuh terhadap undang-undang yang sudah ada. Berikut beberapa aspek legal yang sering dibahas dan disebutkan. Yang pertama, performance reporting and law, corporate governance and disclosure, bribery, requirements under different jurisdiction. Selanjutnya, kita masuk kepada pengimplementasian CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR itu perlu diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan inti, strategi, proses, dan aktivitas manajemen perusahaan baik secara langsung, bertahap, maupun secara komprehensif. Nah, dibutuhkan sebuah framework dalam mengimplementasikannya, yang biasanya manajemen sistem itu gunakan adalah ISO. Nah, ISO 2600 itu merupakan guideline umum dalam penerapan CSR secara global. CSR Implementation Framework itu sangat dibutuhkan untuk membantu para top manajemen dalam memberikan keputusan untuk melihat seberapa besar pengaruh, peluang, tantangan yang dihadapi ketika ingin melakukan suatu keputusan bisnis, khususnya dalam CSR.
Dalam modul ini juga dijelaskan bahwa CSR itu tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi untuk SME atau Small Business Enterprise atau UMKM itu juga dapat memberikan dampak. Nah, di sini ada opini atau pernyataan dari Executive Director REACH, Erlang Blanco, yang menyatakan bahwa suatu perusahaan yang sukses itu harus dapat bekerja dalam komunitas yang sukses. Nah, kita masuk pada pelaksanaannya dari CSR Assessment. Apa sih sebenarnya CSR Assessment itu? Nah, CSR Assessment harus mengidentifikasikan resiko dan peluang utama yang berujung pada gap analysis. Di dalam CSR Assessment itu juga harus berisi nilai dan etika perusahaan, motivasi internal dan eksternal perusahaan dalam melakukan CSR. Yang ketiga, isu-isu CSR yang mempengaruhi atau dapat berpengaruh pada perusahaan. Yang keempat, stakeholder yang berhubungan, lalu keputusan perusahaan, lalu implikasinya terhadap human resource dan anggarannya, lalu inisiatif yang terkait pada CSR yang ada. Nah, mengapa kita harus melakukan CSR assessment? Yaitu alasannya ada 3. Yang pertama itu adalah karena dapat menghindari perusahaan dari tindakan yang tidak efektif, lalu dapat membantu mengidentifikasi celah dan peluang CSR yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan CSR, lalu sebagai pengingat terhadap persyaratan hukum yang ada. Bagaimana kita melakukan assessment CSR itu? Ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan tim kepemimpinan CSR. Yang kedua, mengembangkan definisi CSR. Yang ketiga, mengidentifikasi kelengkapan dokumen secara legal. Lalu yang keempat, meninjau dokumen proses aktivitas perusahaan. Lalu yang kelima, mengidentifikasi dan menjalin hubungan dengan para stakeholder. Ya, berikut ada tools yang dapat digunakan dalam melakukan assessment CSR. Dalam melakukan, kita kembali lagi kepada CSR dan small business. Nah, dalam melakukan CSR dalam perusahaan kecil itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Terutama kita harus membuat checklist bisnis untuk checklist CSR untuk small business. Nah, yang itu salah satunya seperti harus ada pertanyaan apakah kita bisa menyediakan lingkungan kerja yang lebih aman dengan melakukan CSR ini, lalu apakah bisa mendaur ulang sampah dengan lebih baik, lalu yang ketiga apakah mendukung lebih banyak komunitas lokal. Nah, itu salah satu checklist, sampel checklist untuk CSR small business atau perusahaan kecil. Nah, inisiatif apa yang bisa dilakukan perusahaan kecil itu dalam melakukan CSR? Yang pertama itu dapat memperbaiki lingkungan, memperbaiki manajemen SDM, mendorong keberagaman dan human resource, ataupun dapat mengembangkan lingkungan dan sosial. Nah, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Karina Desiria Dewi. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai strategi CSR. Apa sih yang dimaksud dengan strategi CSR ini? Strategi CSR merupakan suatu roadmap jangka panjang yang berisikan tujuan dan juga detail pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan, di mana di dalamnya melibatkan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan dialokasikan dalam kegiatan CSR, di mana tujuannya adalah untuk
memenuhi keinginan pasar dan juga keinginan para stakeholders. Nah, strategi CSR yang baik dapat mengidentifikasi beberapa hal, di antaranya yang pertama, menentukan arah perusahaan dalam menjalankan CSR. Jadi, apa sih yang ingin dituju oleh perusahaan ketika mereka menjalankan kegiatan CSR? Lalu yang kedua, dapat memahami seperti apa sih perspektif yang diinginkan oleh para stakeholdernya. Yang ketiga, mengidentifikasi pendekatan dasar apa yang harus dijalankan agar kegiatan CSR ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, dapat menentukan prioritas area. Yang kelima, menggunakan timeline terperinci mengenai kapan kegiatan ini dimulai dan kapan kegiatan ini berakhir, beserta siapa sajakah personel yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan ini. Dan yang terakhir tentunya adalah proses review ketika kegiatan telah selesai dijalankan, dan juga dilakukan pengukuran atas hasil apa yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan CSR tersebut. Nah, mengapa sih strategi CSR ini sangat penting? Jadi, strategi CSR ini sangat penting agar perusahaan itu mengetahui apa yang ingin dicapainya. Ketika perusahaan tidak mengetahui tujuan awalnya mereka melaksanakan CSR, maka akan kemungkinannya sangat kecil mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal. Seperti itu. Nah, dalam mengembangkan CSR strategi terdapat 5 cara, yaitu yang pertama, membangun dukungan CEO, top manajemen, dan juga semua lapisan karyawan yang ada di organisasi. Mengapa demikian? Ketika kita merangkul seluruh lapisan karyawan, akan tercipta engagement yang sangat erat, sehingga seluruh karyawan merasa memiliki program CSR ini tidak hanya terpaku pada satu unit terkait, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan dan juga tujuannya dapat tercapai dengan mudah. Lalu yang kedua, melakukan proses research terhadap CSR yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, proses research atau benchmarking ini dapat dilakukan melalui 3 sumber. Yang pertama itu perusahaan lain, yang kedua asosiasi industri, dan yang ketiga itu adalah organisasi CSR. Nah, mengapa kita perlu melakukan benchmark? Hal ini sangat penting untuk mengetahui nilai positif dan negatif apa yang telah dilakukan oleh perusahaan terdahulu dalam melakukan CSR-nya. Untuk nilai-nilai negatif dapat kita eliminir dan kita dapat mengadop untuk nilai-nilai positif, sehingga kegiatan CSR perusahaan kita dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga itu menyiapkan matriks CSR. Apa sih yang dimaksud dengan matriks CSR? Matriks CSR ini berisikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana turunannya terdapat berbagai macam kegiatan dan juga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi masing-masing aspek tersebut. Lalu yang keempat adalah menyediakan opsi dan juga menuangkannya terhadap business case. Nah, kita dapat mengumpulkan beberapa ide atau generating ideas baik dari perwakilan masing-masing karyawan yang ada di organisasi untuk melihat apakah ada opsi-opsi atau alternatif lain mengenai ide CSR yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Setelah didapatkan beberapa ide, maka kelompok ini harus menuangkannya ke dalam suatu business case, di mana nantinya akan terlihat peluang-peluang apa saja akan terjadi suatu kemungkinan peristiwa akibat dari adanya CSR tersebut. Lalu yang kelima adalah memutuskan terkait dengan arah, pendekatan, dan juga fokus area yang akan dipilih oleh perusahaan. Nah, arah ini seperti apa sih? Sebagai contoh, misalnya perusahaan farmasi di Indonesia itu arahnya adalah untuk meningkatkan kesehatan yang masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu. Lalu pendekatan-pendekatan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk
mencapai hal tersebut. Nah, untuk fokus areanya di manakah perusahaan harus menitik beratkan konsentrasinya, apakah terhadap gap proses yang belum sempurna dijalankan oleh perusahaan, ataukah melalui kesempatan baru yang ada, atau perusahaan mau fokus hanya terhadap memenuhi kebutuhan dari para stakeholders. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai CSR komitmen. Apakah yang dimaksud dengan CSR komitmen? Ini merupakan serangkaian instrumen yang dikembangkan oleh perusahaan untuk menunjukkan apa yang sesungguhnya diinginkan dan dijunjung tinggi oleh perusahaan untuk mengatasi dampak dari kegiatan sosial dan juga lingkungannya. Nah, pertama diantaranya adalah memastikan bahwa budaya perusahaan itu sejalan dengan nilai-nilai CSR perusahaan yang akan dijalankan. Lalu yang kedua, membantu menyelaraskan antara bisnis strategi dan juga tujuan perusahaan. Yang ketiga, itu menyediakan pedoman bagi para anggota karyawan untuk dapat berperilaku dengan baik. Lalu yang terakhir adalah mengkomunikasikan pendekatan CSR kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan. Nah, mengapa sih komitmen CSR ini penting? Jadi komitmen CSR ini penting agar seluruh pihak terkait mampu memahami apa sih yang dituju oleh perusahaan, apa sih maksud dari perusahaan menjalankan CSR, atau apa maksud dari perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengembangkan CSR komitmen ini. Yang pertama, sama seperti tadi strategi CSR, kita dapat melakukan scanning terhadap komitmen-komitmen CSR yang telah dilakukan pada perusahaan-perusahaan lain yang sebelumnya. Hal ini sebagai bekal kita untuk memperbaiki kinerja perusahaan di masa depan. Lalu yang kedua, kita melakukan diskusi terbuka terhadap beberapa stakeholder, maupun baik internal maupun eksternal. Di internal kita bisa berdiskusi dengan perwakilan dari beberapa karyawan mengenai apa sih yang seharusnya masih bisa diperbaiki oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR-nya, atau berdiskusi dengan stakeholder eksternal berupa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, membuat kelompok kinerja, di mana kelompok kinerja ini sebaiknya berasal dari bermacam-macam bagian dari masing-masing organisasi di dalam perusahaan, sehingga terdapat suatu tim yang cross section, di mana nantinya masing-masing pihak ini akan mewakili suara seluruh lapisan karyawan yang ada di dalam perusahaan. Lalu yang keempat, menyiapkan berkas pendahuluan. Nah, setelah tadi kita mengenerate idea, mendapatkan feedback dari beberapa pihak, selanjutnya pengajuan kegiatan CSR ini dapat didokumentasikan melalui suatu dokumen lengkap, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai macam penjelasan rinci mengenai bentuk kegiatan, apa yang ingin dituju, bahkan sampai kepada masing-masing individu yang bertanggung jawab atas pengimplementasian program CSR tersebut. Lalu yang kelima adalah konsultasi kepada para stakeholder yang sangat terdampak atas kegiatan bisnis perusahaan. Nah, di sini kita dapat mendengar beberapa masukan apa sih yang bisa perusahaan ini improve atau perbaiki, atau bahkan tidak usah dijalankan. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah revisi dan publikasi, di mana di sini setelah kita mendapatkan feedback, di sini kita dapat merevisi, di mana didapatkan suatu hasil akhir penyusunan laporan kegiatan CSR atau dasar-dasar pelaksanaan kegiatan CSR, dan akan dipublikasikan oleh kelompok kerja. Biasanya dapat dipublikasikan melalui website resmi perusahaan atau dalam bentuk CSR report seperti itu. Nah, selanjutnya ada kegiatan internasional CSR yang berasal dari pemerintah maupun organisasi non pemerintah, di mana terdapat beberapa
perusahaan-perusahaan atau organisasi yang mereka concern terhadap pengembangan atau pelaksanaan CSR di perusahaannya. Misalnya terdapat asosiasi finance, International Finance Organization, yang mereka itu fokus kepada pengembangan bisnis untuk negara-negara maju. Nah, di situ untuk setiap anggota yang tergabung di dalam organisasi tersebut, mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan CSR yang standar-standarnya sudah ditentukan oleh organisasi. Jadi kegiatan CSR ini tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi memang sudah sangat menjadi concern baik itu secara domestik, nasional maupun internasional. Lalu selanjutnya itu sering dikaitkan mengenai antara CSR dan juga human rights. Nah, meskipun kita semua tahu bahwa hak asasi itu merupakan kewajiban setiap negara untuk menjamin masing-masing hak asasi individunya dapat dijunjung tinggi, tetapi saat ini banyak sekali perusahaan atau bahkan salah satunya ada Badan PBB yang memang menentukan standar-standar atas kegiatan CSR yang harus menitik beratkan pada hak asasi manusia. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Diki. Selamat malam, perkenalkan nama saya Diki Suwardi. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Karina mengenai penerapan komitmen CSR. Task 4 yaitu menerapkan komitmen CSR. Seperti yang diutarakan oleh Stephen Green, Ketua Grup HSBC Holdings Place, di mana selama 200 tahun terakhir ini pembangunan manusia telah mencapai kemajuan yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya itu semua harus dibayar dengan harga yang mahal bagi lingkungan kita, di mana terjadi kerusakan lingkungan yang sangat masif. Dan saat ini adalah bagaimana peran kita untuk menjaga lingkungan kita agar tetap dalam kondisi yang baik. Selanjutnya itu adalah apa implementasi komitmen CSR itu. Implementasi CSR mengacu pada keputusan, proses, praktik, dan aktivitas sehari-hari yang memastikan perusahaan memenuhi komitmen mereka terhadap CSR. Jika komitmen CSR dapat disebut membicarakan pembicaraan, maka laksanakanlah apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu membicarakan apa yang dibicarakan. Mengapa implementasi komitmen CSR itu sangat penting? Seperti yang diketahui, semua bisnis itu harus memenuhi janji, karena memenuhi janji itu adalah sangat penting untuk kesuksesan dari bisnis tersebut. Gagal memenuhi janji atau komitmen kita terhadap CSR dapat mengakibatkan masalah, termasuk karyawan yang tidak puas, juga pemegang saham yang tidak puas, mitra bisnis, pelanggan, customer kita, komunitas, dan lainnya. Sebuah perusahaan yang secara efektif melaksanakan komitmennya terhadap CSR memiliki kecenderungan mengalami masalah yang sangat sedikit. Tetapi mungkin juga mereka akan lebih disukai ketika komitmen CSR-nya diimplementasikan dengan sangat baik. Berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan komitmen CSR tersebut. Setiap perusahaan berbeda cara pendekatan mereka terhadap implementasi CSR. Langkah-langkah berikut disarankan bagaimana cara yang efektif untuk mengimplementasikan komitmen CSR. Pertama, mengembangkan struktur pengambilan keputusan CSR yang terintegrasi. Kedua, menyiapkan dan melaksanakan rencana bisnis CSR. Ketiga, tetapkanlah target yang dapat diukur dan identifikasi ukuran kinerja. Yang keempat yaitu adalah melibatkan karyawan dan orang lain terhadap komitmen CSR yang berlaku.
kelima yaitu adalah merancang dan melaksanakan pelatihan CSR. Keenam, menetapkan mekanisme untuk menangani perilaku yang bermasalah. Ketujuh, membuat rencana komunikasi internal dan eksternal yang baik. Dan terakhir yang kedelapan yaitu adalah buatlah komitmen terhadap publik. Selanjutnya task 5 yaitu adalah report and verify progress. Laporkan dan verifikasi kemajuan CSR. Apakah pelaporan dan verifikasi CSR itu? CSR pada akhirnya adalah tentang peningkatan kinerja. Dengan demikian, pelaporan, verifikasi, dan tinjauan pemegang saham dan audit pihak ketiga secara profesional. Perusahaan harus menyesuaikan pendekatan verifikasi yang sesuai dengan budaya perusahaan dan konteks juga tujuan serta isi dan strategi komitmen CSR mereka. Verifikasi melibatkan inspeksi di tempat dan tinjauan sistem manajemen untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam kode dan standar yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya itu adalah task 6, evaluate and improve. Evaluasi dan tingkatkan. Apa itu evaluasi? Evaluasi melacak kemajuan keseluruhan dari pendekatan CSR perusahaan dan membentuk dasarnya untuk perbaikan dan modifikasi. Dengan informasi yang diperoleh dari verifikasi dan pelaporan, perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk memikirkan kembali pendekatannya saat ini. Dan selanjutnya itu adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah tentang bagaimana kita belajar di mana suatu organisasi yang keberadaannya berdasarkan penerimaan terus-menerus dan tinjauan informasi baru dan adaptasi untuk keberlanjutan keuntungan mereka. Mereka tidak sekedar berusaha mencapai tujuan, mereka terus membentuk kewaspadaan untuk beradaptif dengan keadaan yang berubah-ubah dan menemukan cara untuk meningkatkan cara mereka beradaptasi tersebut. Evaluasi harus melibatkan keterlibatan pemegang saham, termasuk saran dari manajemen, koordinator CSR, manajer dan komite, juga karyawan dan pemangku kepentingan dari luar. Mengapa mengevaluasi? Seni bisnis memiliki analogi seperti berlayar. Ini tentang menetapkan arah, mengarahkan untuk membuat penggunaan terbaik dari angin yang ada dan terus-menerus memeriksa untuk melihat apakah layarnya perlu disesuaikan. Dengan cara yang sama, evaluasi memungkinkan perusahaan untuk melihat apakah itu masih berada di koridornya atau di jalurnya, dan apa yang perlu dilakukan agar evaluasi itu berjalan dengan efektif. Ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apa yang berhasil dengan baik, juga menyelidiki apa yang tidak bekerja dengan baik, serta menilai apa yang dilakukan dan dimiliki pesaing atau pihak lain dari sektor tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah meninjau kembali tujuan awal dan membuat hal-hal yang baru jika itu diperlukan. Selanjutnya itu adalah bagian ketiga, pentingnya keterlibatan pemegang saham, the importance of stakeholders engagement. Apa itu keterlibatan pemegang saham? Pada dasarnya, CSR adalah tentang melihat bisnis sebagai bagian integral dari masyarakat. Bisnis, komunitas dan lingkungan harus terkait dengan bisnis yang kita jalankan. Bisnis tidak ada dalam isolasi, ini bergantung pada banyak hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, komunitas beserta investor dan lainnya. Dengan kata lain, pemegang saham harus memiliki komunikasi dengan yang memprioritaskan cara formal dan informal untuk tetap terhubung dengan pihak yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau efek pada bisnis yang kita jalankan. Task 1 yaitu adalah identify
stakeholder, yaitu mengidentifikasi pemegang saham. Perusahaan memiliki kemampuan terbatas untuk memilih pemegang saham atau stakeholdernya. Komunitas pemegang saham akan mendefinisikan dirinya dengan variabel seperti di mana perusahaan beroperasi, apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan itu beroperasi melakukannya, dan cara berkomunikasi dengan karyawan dan masyarakat luas. Perusahaan terbaik manapun harus dapat melakukan dan mengidentifikasi pemegang saham mereka terlebih dahulu. Lokasi, skala, dan sifat operasi akan sering menentukan siapa mereka sebagai pemegang saham. Para pemegang saham akan mengharapkan untuk dikenali ketika pengaruhnya terhadap perusahaan, baik itu buruk atau baik, langsung atau tidak langsung. Karyawan atau perwakilannya harus mengetahui pemegang saham tersebut. Bahkan orang yang sepertinya tidak punya hubungan langsung terhadap bisnis kita mungkin harus mengetahui pemegang saham kita agar pemegang saham kita merasa dikenal dan diketahui kepentingannya dalam bisnis kita tersebut. Task 2 yaitu adalah memahami alasan keterlibatan pemegang saham. Perusahaan mungkin mempertimbangkan keterlibatan pemegang saham untuk lebih memahami dampaknya untuk membantu mengartikulasikan nilai, misi, strategi, komitmen, dan implementasi dari pemegang saham tersebut. Untuk memfasilitasi proses persetujuan regulasi, untuk berpartisipasi dalam pengukuran dan melaporkan, juga untuk menghindari atau menyelesaikan krisis, dan juga untuk secara proaktif meningkatkan hubungan. Alasan untuk melibatkan pemegang saham akan menentukan gaya keterlibatan dan harapan pemangku kepentingan, yang semuanya bisa berubah seiring waktu. Penting untuk memperjelas di mana setiap keterlibatan cocok dengan gambaran besarnya. Akankah peran pemegang saham menjadi penasehat atau partisipan? Apakah perusahaan siap untuk mengubah rencananya secara signifikan berdasarkan apa yang dipelajari? Juga semakin banyak perusahaan menggunakan saham, keterlibatan pemegang saham sebagai bagian dari proses strategis, sebagai radar untuk mengidentifikasi kemunculan masalah, risiko, dan peluang, juga untuk memperluas jaringan, untuk menguji komunikasi pendekatan, dan juga untuk membangun merek dan kepercayaan. Tugas ketiga, plan the engagement process. Rencanakan proses keterlibatan pemegang saham. Tentukan tujuan dan batasan keterlibatan. Apa yang diinginkan atau dibutuhkan perusahaan dapatkah terjadi dalam proses engagement tersebut. Tugas keempat yaitu adalah memulai dialog, start the dialogue. Masuk ke dalam keterlibatan dalam semangat kesetaraan, rasa hormat, dan keterbukaan akan meningkatkan peluang untuk saling menguntungkan. Saat mengundang pemegang saham untuk berpartisipasi, perjalanan tingkat pengaruh yang akan mereka miliki dan komitmen untuk itu. Tidak ada yang lebih mungkin untuk diberikan kepercayaan dan cegah keterlibatan mereka di masa depan daripada mengungkapkan sebagian jalannya ke dalam proses engagement tersebut. Dialog juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan wawancara, survei, dan fokus dalam grup fokus. Jika memungkinkan, ini harus dibangun di atas kontak dan penelitian yang ada. Terakhir yaitu adalah task 5, menjaga dialog dan mewujudkan komitmen. Seperti disebutkan sebelumnya, mungkin ada beberapa macam pendekatan keterlibatan. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semuanya. Setelah dialog dan proses keterlibatan dimulai, ada kesepakatan oleh perusahaan dan pemangku kepentingan tentang pendekatan dan pentingnya bagi pihak yang berpartisipasi untuk memenuhi komitmen keterlibatan mereka.
Demikianlah penjabaran dari kelompok kami mengenai CSR. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan dan kami akan menjawabnya. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai study case pada kelompok 8. Nah, judul dari kasus kami adalah PT Pos Indonesia Tatiem yang tidak bikin adem. Saya akan sedikit menceritakan mengenai kasus ini, yaitu di mana PT Pos Indonesia dilaporkan ke KPK dan ke Kejaksaan Agung pada tahun 2017 dengan dugaan terjadinya penyimpangan pemberian tatiem atau bonus kepada para direksi dan komisaris PT Pos Indonesia. Nah, kami akan menjawab 4 pertanyaan dalam kasus ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu-isu etika dalam kasus PT Pos Indonesia dan jelaskan apakah isu tersebut termasuk dalam personal issue, organizational issue, atau systemic issue. Dan yang kedua adalah berikan analisis mengenai perspektif utilitarianisme dan justice pada kasus ini. Dan yang ketiga, siapa saja pihak yang bertanggung jawab pada kasus ini. Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan supaya kasus serupa tidak terulang lagi. Kami akan membahas mengenai pertanyaan yang pertama, di mana dalam kasus ini terdapat isu pemberian bonus atau tatiem yang diberikan kepada pihak direksi dan komisaris pada tahun 2017 dianggap tidak wajar. Pemberian bonus ini menyebabkan PT Pos Indonesia dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi dan KPK oleh Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT Pos Indonesia karena dianggap telah melakukan KKN. Nah, kelompok kami menggolongkan tindakan ini adalah systemic issue, di mana dengan melihat kasus ini, kasus ini menyangkut pada hukum, politik, dan institusi lainnya. Namun, kasus ini pun dapat digolongkan dalam ketiganya, yaitu personal ethical issue, organizational issue, ataupun systemic issue. Mengapa demikian? Karena isu terbentuk dari kebenaran yang terungkap dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, apabila karyawan PT Pos Indonesia saat itu tidak merasakan keganjilan ataupun ketidakadilan, maka pemberian tatiem dan direksi tersebut tidak akan memunculkan konflik ataupun memunculkan pelaporan dari pihak karyawan ke Kejaksaan Agung ataupun ke KPK. Nah, kami menggolongkan tindakan ini adalah individual issue. Sedangkan tindakan pemberian tatiem pada direksi dan komisaris di saat perusahaan mengalami kerugian dan juga ketidaksesuaian pada ketentuan pemberian bonus dan menjual seluruh saham PT Pos Indonesia kepada Bank Mandiri Taspen saat itu merupakan organizational issue. Nah, dampak dari tindakan-tindakan ini yang membuat kasus tersebut terblow up dan terjadinya pelaporan ke Kejaksaan Agung dan ke KPK yang di mana PT Pos Indonesia merupakan suatu perusahaan BUMN dan tindakan tersebut dianggap merugikan negara. Nah, hal tersebut kami golongkan dalam systemic issue. Jadi dapat terlihat bahwa terjadinya hubungan isu yang saling berkaitan dalam suatu bisnis etik. Nah, kita akan masuk pada pembahasan pada pertanyaan nomor 2, yaitu perspektif dari utilitarianisme dan justice, di mana pada pandangan utilitarianisme, ketika sebuah bisnis telah berhasil memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, maka bisnis tersebut akan dengan mudah disukai oleh banyak orang dan tentu saja akan mendapatkan banyak pelanggan yang loyal dan juga dengan adanya pemberian bonus atau tatiem kepada jajaran direksi, komisaris, dan karyawan PT Pos Indonesia pada tahun 2017 telah memberikan keuntungan bagi para pekerja perusahaan. Namun untuk dapat memaksimalkan nilai utilitarianisme tersebut, sebagai salah satu perusahaan BUMN, PT Pos Indonesia sebaiknya memberikan manfaat yang lebih kepada pihak stakeholder, salah satunya dengan mengalokasikan dananya untuk kegiatan CSR. Nah, yang kedua adalah justice. Setiap orang membuat keputusan
setiap pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik perorangan maupun kelompok. Pemberian Tatiam kepada PT Pos sebesar 5,36 miliar yang seharusnya 1,2 miliar dirasa memberikan kerugian kepada masyarakat luas, mengingat perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan dari badan usaha milik negara. Ditambah dengan adanya demonstrasi yang dilakukan serikat pekerja dikarenakan pemberian Tatiam yang tidak sesuai dan keputusan penjualan saham PT Pos Indonesia yang dirasa merugikan perusahaan dan merugikan negara. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karina. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3 mengenai siapa sajakah pihak yang paling bertanggung jawab dengan adanya case di PT Pos Indonesia. Menurut kelompok kami, pihak-pihak yang paling bertanggung jawab merupakan Dewan Direksi dan juga Komisaris yang menjabat pada periode tersebut. Mengapa demikian? Sebagai pucuk perusahaan di mana pengambilan keputusan tertinggi berada pada tangan Dewan Direksi dan Komisaris, maka seharusnya merekalah yang paling mengetahui kondisi aktual perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil merupakan cerminan dari kondisi aktual perusahaan pada saat itu. Nah, dalam pengambilan keputusan, mereka harus selalu mengedepankan prinsip GCG dan juga memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan juga stakeholder terkait. Lalu pertanyaan nomor 4, apa sih yang harus dilakukan oleh para pemangku jabatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi kembali di masa yang akan datang? Nah, seperti yang telah tadi kami sebutkan, mengedepankan prinsip GCG yang baik dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan merupakan suatu landasan yang harus dipegang teguh oleh para pemangku kepentingan, sehingga nilai-nilai yang dianut dan juga kepentingan-kepentingan stakeholder akan tetap dikedepankan. Nah, di PT Pos Indonesia sendiri terdapat pedoman-pedoman yang dianut oleh perusahaannya. Di antaranya yang pertama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Nah, yang kedua, mendorong manajemen perusahaan yang profesional, efektif, efisien, dan juga memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Lalu yang ketiga, mendorong manajemen perusahaan untuk membuat keputusan yang dilandasi oleh nilai moral tinggi, patuh terhadap perundang-undangan, dan juga kesadaran akan tanggung jawab sosial bagi pemangku kepentingan dan juga lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah berkontribusi terhadap perekonomian nasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya perusahaan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.